Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah ma'badah. Sahabat News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Langsung aja kita simak ya, bagaimana pemaparan dari orang-orang yang peduli terhadap negeri ini agar kita terbebas dari cengkraman Pahlawi, agar anak cucu kita terbebas dari sejarah-sejarah palsu, agar orang-orang Nusantara terbebas dari keyakinan terhadap makam-makam palsu. Langsung kita simak dulu videonya. Seorang mantan presiden dibully oleh sejumlah pakar. Beliau dituduh ijazahnya palsu. Ramai di seantero jagat, semua orang elek-elek, tapi beliau diam. Lama-kelamaan rupanya beliau ingin juga menenangkan suasana dan menyelesaikan masalahnya. Maka beliau sekarang mengajukan persoalannya ke ranah hukum dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini adalah contoh pemimpin yang benar-benar mengerti persoalan. Kenapa kok selama ini beliau tidak langsung tunjukkan ini ijazahku kepada para penuduh itu? Ya karena bukan urusannya, wong ijazah punya aku ya tak simpan di lemariku. Betul? Betul. Memang urusannya apa? Tetapi karena sudah menjadi berita besar, beliau ingin cepat clear dan selesai. Mari kita bareng-bareng buktikan di pengadilan. Yang berhak menentukan ijazah ini asli atau tidak asli tentu saja adalah kampus UGM yang mengeluarkannya. Tetapi secara proses hukum sebagai warga negara yang baik, beliau telah melakukan hal yang benar. Ada satu lagi yang dituduh palsu, yaitu silsilah nasab. Sekelompok orang menyebarkan berita bahwa silsilahnya si Anu adalah palsu, yang nyambung sampai Kanjeng Nabi berdasarkan kajian dan fakta-fakta ilmiah. Menurut saya yang paling enak lapor polisi, kok yora. Kira-kira kalau mereka yang dituduh nasabnya palsu lapor polisi, kemudian ditempuh jalur hukum, panjenengan setuju nggak? Setuju. Kira-kira selesai apa enggak? Selesai. Tapi kenapa sampai sekarang tidak melapor? Itu rak panjenengan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu saya tidak mau berbicara tentang nasab malam ini. Udah selesai. Sing percaya monggo ya percaya, sing ora ya ora apa-apa. Karena sudah cukup lama kita membahas itu. Dari tahun 2004 saya sudah punya tulisan. Baru 2023 2024 kita ingin ada pembahasan tuntas. Tempatnya bukan di pengajian umum, tempatnya bukan di tengah masyarakat, ayo tempatnya di sumber ilmu. Maka saya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga mengadakan seminar nasional dengan mengundang seluruh pakar dari segala bidang di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Robito Alawiyah juga kita undang, ada fotonya. Perkara tidak datang itu hal lain.
tapi tanggung jawab kita sudah kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Wes kita cerita saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat tentang satu rencana produk baru. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kira-kira terjemah gampangnya begini. Hei malaikat, sebentar lagi aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar berbahan tanah kering. Jika nanti sudah selesai fisiknya dan sudah aku instalkan ruh padanya, sujudlah kalian semua. Begitu Adam selesai diciptakan, seluruh malaikat sujud kepadanya menghormatinya sesuai perintah Allah. Cuma iblis tok yang tidak mau sujud. Allah taala. Iblis ini sebetulnya imam besar loh. Imam besar bangsa jin. Karena nama aslinya itu ada yang mengatakan Al-Haris. Loh, saya mau kalau ada nama Haris itu. Ada yang mengatakan Azazil. Kenapa kamu tidak ikut sujud menghormati Adam sedangkan aku memerintahkannya? Iblis jawab, ana khairun minhu. Sebab aku lebih baik daripada Adam. Kalimat pertama yang muncul dari makhluk Allah untuk mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, ngalam-ngalam dewi itu adalah iblis. Makanya nanti musim-musim pilkada, musim-musim pemilu pilpres, sering kita membaca tulisan di mana-mana sampai ngepel merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, hati-hati. Ada yang seperti itu? Tapi iblis masih lumayan punya alasan, punya dalih apa? وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Kenapa kau katakan bahwa kamu lebih daripada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku daripada api, sedangkan Adam kau buat daripada tanah. Aku turunan api, sedangkan Adam turunan anak tanah. Aku bin api, Adam bin tanah. Nasabku, silsilahku lebih mulia daripada Adam. Jadi yang membuat iblis sombong dapat pamer nasab, pamer silsilah. Oleh karena itu kalau ada orang yang merendahkan nasab orang lain, menghina silsilah orang lain, lebih mulia karena faktor nasabnya, itu kesurupan iblis. Akhirnya Allah membuat putusan. Kau sudah perlu sidang, ribet ini orang di sidang. Tidak kooperatif waktu di sidang. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari dalam surga, sesungguhnya orang yang terkutuk kamu. Seakan Allah mengatakan, memberi nasihat pada kita. Iblis walaupun sudah lama beribadah, rajin beribadah, dia pernah berjuang cukup lama, tapi karena pamer nasab diusir dari dalam surga. Indonesia adalah negeri surga terindah di dunia. Sampai seorang ahli Tontowi, wartawan dari Timur Tengah mengatakan, yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kau masukkan dengan surga bukan surga di akhirat, bukan jannatul na'im, karena untuk masuk ke dalamnya terlalu sulit. Yang kau masuk dengan surga itu adalah surga di dunia. Surga dunia bukan Swesia, surga dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lain. Surga dunia ada Pulau Jawa di Indonesia. Berarti Pulau Jawa ini oleh orang Arab dikatakan sebagai surga. Pantas kalau orang-orang dari manapun datang ingin masuk ke dalam surga. Silakan iblis masuk surga, silakan malaikat
malaikat masuk surga, silakan siapa masuk surga, jin masuk surga, boleh siapa masuk surga. Syaratnya apa? Saya sering katakan, silakan masuk orang Jepang asal sopan, silakan masuk orang Cina asal jangan menghina, silakan masuk orang Arab asal jaga adab, silakan masuk orang Eropa asal jangan sampah serapah. Tapi kalau kamu datang di Indonesia, di surga ini menghina yang ada di dalamnya, keluar kau dari surga. Allahu Akbar. Jelas sama bukan? Apa iblis ketika diusir dari surga kemudian terima? Tidak, anehnya fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku bersalah, menyalahkan aku, maka aku tidak akan membiarkan anak turunan Adam, dia akan berada di jalanmu yang lurus. Anehnya iblis, dia melakukan tindakan kriminal, kok Allah yang difitnah melakukan kriminalisasi. Jangan begitu lah, saya juga setuju kok. Dia melakukan kriminalisasi, menghina seseorang, menjatuhkan pemimpin bangsa, menghina tokoh Indonesia. Begitu dihukum, kok malah mengerahkan orang mengatakan dikriminalisasi. Jadi begitu Iblis. Kalau ada orang seperti itu berarti dia Iblis. Sallallahu alaihi Muhammad.